di dalam 1 Korintus 12 ayat 28 ini, dia menetapkan orang-orang jemaat, ada di situ rasul, itu jabatan bang, ada nabi, bukan nabi palsu yang masuk di sini bang. Aduh abang ini bang, jangan pasti abang ini bang, bisa gantian bang. Sebentar, tadi abang kan udah ngomong. Iya gantian, jangan ngomong terus dong. Dulu ayat ini. Jangan mulutnya kayak ikan buntal. Saya belum menjelaskan ayat ini bang. Kan saya belum menjelaskan ayat ini kan, betul? Iya. Saya jelaskan boleh? Iya. Saya jelaskan dulu bang. Oke. Jadi di sini bang, Tuhan menetapkan orang-orang, ada jabatan rasul, ada jabatan nabi, ada jabatan dia pengajar. Itu di sini konteksnya begitu. Di tengah jemaat. Di tengah jemaat. Jadi ini bukan nabi-nabi palsu bang. Terserah, nanti aja kita buktikan. Jangan tafsir bebas bang. Nanti kita buktikan bang, palsu atau bukan kan gitu. Jadi ini dia menetap. Jadi di sini tidak ada nabi palsu bang. Dalam konteks tapi ini. Nabi kan? Jangan nabi kan? Menafsirkan. Tapi nabi kan? Iya, nabi yang diutus Tuhan. Memang Tuhan di tengah-tengah jemaat Kristen kan? Di tengah-tengah jemaat Kristen ada nabi-nabi kan? Iya. Berarti masih banyak nabi setelah Yesus. Berarti setelah Yesus nabi palsu bang. Berarti setelah Yohanes masih ada lagi nabi-nabi. Bukan Yohanes nabi terakhir berarti. Ternyata di tengah Kristen banyak nabi-nabi. Bukan begitu konteksnya, makanya ingat ini bang. Dengar dulu. Allahu Akbar. Ya, bisa nggak gantian? Bisa nggak gantian ngomong? Lah, abang bicara dari gimana sih? Bisa nggak gantian bang? Jadi begini bang, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan mengutus nabi-nabi. Bukan berarti di sini seperti yang abang pahami itu. Itu dulu poinnya. Kita melebar. Saya paham bahwa di tengah-tengah Kristen banyak nabi setelah Yesus. Di jemaat Paulus ada nabi-nabi, udah selesai. Bukan, itu aja. Nah itu dalil. Itu dalil. Dalil 1 Korintus 12:28. Kok nangis? Dikatakan di sini banyak nabi. Jangan nangis, dikongol sendiri. Kenapa sih kau ini dijelaskan? Saya belum bertanya. Kenapa kau dijelaskan nggak paham? Dalam konteks ini beda dengan yang kau pahami, makanya aku jelaskan. Di konteks ayat ini, Yesus mengutus nabi, Yesus mengutus rasul, pengajar. Nah, berarti di tengah-tengah Kristen gitu, ada nabi diutus. Bukan dikatakan setelah Yesus ada nabi. Mana ayatnya? Ya, ini jemaat yang dimaksud ini apa? Baguslah. Berarti di tengah-tengah jemaat Antioquia, jemaat Korintus, di tengah-tengah jemaat Korintus ada nabi-nabi. Wajarlah kalau Anda jadi nabi, nabinya Kristen. Juga jadi nabi. Iya, saya nabi tok-tok, saya nabi tok-tok. Itu bukti. Saya nabi tok-tok. Iya. Saudara menggenapi nubuatan dari Paulus. Benar berarti. Lanjut. Nabi tok-tok ya, bukan nabi seperti yang ya di tengah jemaat Kristen, di tengah jemaat Kristen ada nabi, udah selesai. Hanya akun, ini hanya akun. Ini hanya akun. Iya. Dalil, dalil dalam kitab saudara menjelaskan bahwa memang di tengah jemaat Korintus itu ada nabi. Nah, kalianlah itu nabi-nabinya. Jadi di tengah Kristen itu banyak nabi bertebaran di mana-mana. Lawak-lawak. Oke, saudara, boleh saya bertanya tentang Bible di sini? Ini ada tantangan, silakan naik, tanya isi Bible. Bisa? Ini terlalu berani Anda buka Komal, kemudian nantang orang-orang naik bertanya Bible. Terlalu berani. Biasakan pelit. Jangan nangis di Komal sendiri. Sudah lama aku perhatikan saudara ini. Petantang, petenteng, buka Komal. Saatnya sekarang ketemu nenek. Apa? Sekarang kau ketemu dengan nenekmu, jangan. Boleh saya bertanya tentang Bible? Boleh saya bertanya tentang Bible sebagaimana tema Anda ini?
Jangan nangis di kamar sendiri, bagus. Bagaimana kau berani mempelintir ayat? Boleh saya bertanya tentang isi Bible sesuai dengan... Nangis kau, mau nangis kan? Itu kena kan? Boleh saya bertanya? Di sini dikatakan. Sudah selesai. Di tengah Kristen banyak nabi. Jelaskan kenapa kau nggak paham? Saya sudah paham. Lalu kau mau tanya apa lagi? Sudah. Ya ini sesuai silakan naik tanya isi Bible kan gitu. Kalau kau sudah paham. Mau diturunkan? Menangis. Nangis. Mau nangis di kamar sendiri. Di Kristen banyak nabi. 1 Korintus 12:28. Tuhan menetapkan di tengah-tengah jemaat ada nabi. Ya di tengah Kristen banyak nabi lah. Kalau bukan nabi di Kristen itu lalu siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu, Natalan, makan babi? Ya nabi dong. Nah nanti kita buktikan palsu apa asli nabi itu. Kok nangis di kamar sendiri? Muka tua tapi sifatnya kayak anak, kayak bocah kau. Kenapa? Kenapa? Inilah yang kalian ikuti. Dia sudah nangis sendiri. Dia nangis sendiri di kamar sendiri. Boleh kita bahas temamu? Bocah, boleh kita bahas temamu? Apa? Masker lagi jadi alasan. Kau belum tanya loh. Kau masih bertanya. Kok jadi saya yang ditanya? Silakan naik, tanya isi Bible. Kok jadi saya yang ditanya? Gimana sih nabi ini? Nabinya Kristen ini memang rada-rada aneh memang. Nabinya Kristen memang rada-rada aneh. Kok kamu balik tanya tadi kan? Kamu sudah tanya enggak? Lah ini kan temanya silakan naik tanya isi Bible. Bang, abang sudah bertanya kan? Itu pemanasan untuk memberikan legalitas tentang kenabian kamu. Itu saya menguatkan bahwa kamu jangan ragu mengaku nabi karena memang di dalam kitabmu 1 Korintus 12:28 itu di tengah-tengah jemaat Kristen itu ada nabi. Jadi kau jangan pura-pura setengah-setengah. Memang kamu nabi. Ya, makasih Bang, makasih. Ya, makasih Bang, makasih. Sekarang boleh saya bertanya? Iya, sekarang boleh saya bertanya. Untuk Bang Jumat, tepuk tangan untuk Bang Jumat. Sekarang saya boleh bertanya. Ya, sebentar dulu Bang. Ada tamu kita, dia belum bicara. Ya, sebentar. Ada tamu kita, dia belum bicara. Oh ya, untung ada pelampung, untung ada penyelamat. Halo Bang. Halo Bang Jerry. Pak Jerry, monitor. Halo. Oke, salam Grace dalam Yesus Kristus. Pak Jerry, monitor. Ya. Halo. Ya. Oke, halo bisa dengar suara? Salam. Ya Pak. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan Pak? Saya 28. Silakan Pak. Oke, ya. Oke, salam untuk. Silakan Pak Jerry. Ya, salam untuk semua. Iya, saudara Jerry. Yesus Tuhan Yesus mengasihimu, brother. Tuhannya Yesus mengasihi alam semesta. Oh ya, terserah. Ya memang Yesus bertuhan kok, dia bukan ateis. Yesus sibuk bertuhan. Yang tidak bertuhan itu Kristus palsu. Yang tidak bertuhan itu Kristus palsu. Yang tidak bertuhan itu yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu tidak bertuhan. Tuhan mengajarkan hujatan terhadap umat. Ya itulah. Ayo, siapa yang mau ditanya tentang Bible? Ayo dong. Saya penasaran tentang Kristen ini. Nabi, ada nabi di Kristen, ada rasul segala macam gitu. Ayo, ada yang bisa menahan gebrakan pertanyaan saya? Satu aja. Tetapi kau bejat moral. Satu aja pertanyaan. Ada enggak? Tetapi kau bejat moral. Ada enggak?
satu pertanyaan dari saya tentang Bible. Anda ngerti enggak itu bahasa? Sama aja. Sama aja ternyata Kristen-Kristen di mana-mana longor. Ditunggu di komal saya nggak datang, didatangi di komalnya malah nangis. Nangis. Memang berat. Memang berat. Ya suruh diam dulu ini, suruh diam, suruh diam. Tidak ada gunanya dia naik, suruh diam. Saya bertanya. Oke, pertanyaan saya dengarkan. Ini untuk mengedukasi Ini anak pertanyaan bangsa. kedua ya teman-teman. Yesus Dengar. Sebentar bang, ini Iya. pertanyaan kedua. Oke, silakan. Kan disuruh bertanya, silakan naik tanya isi Iya bang, Bible. iya bang, iya silakan bang, silakan. Iya, Ya, tepuk begitu tangan dong. untuk pertanyaan kedua, bang Juma. Oke, silakan bang. Oke. Pertanyaan saya, Yesus murid-muridnya orang Yahudi. Ketika mengajar kepada orang Yahudi, Yesus berpesan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan bergelar dengan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak penyesat itu menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus? Dan siapa pengikut penyesat Yesus Kristus itu? Silakan. Ada penyesat bernama Yesus Kristus datang menyesatkan banyak orang. Silakan. Siapa Ya, yang mana disesatkan ayatnya oleh bang? Yesus Mana? palsu tersebut? Ya. Tunjukkan ayatnya, tunjukkan ngerti. dalilnya bang, dalilnya. Tunjukkan Tidak. dalilnya. Kamu itu nabi tapi tidak ngerti Bible. Enggak bang. Supaya ada Aduh, edukasi inilah supaya nabi-nabi kita palsu ini. paham. Bisa nggak abang santai bang, ngopi dulu bang, ngopi santai, tarik napas. Matius 24 nomor 4 Iya. nomor 5 sampai nomor 31, di situ Yesus Iya. ditanya oleh gurunya, oleh muridnya. Yesus menjawab, waspadalah agar kalian jangan disesatkan sebab akan datang banyak orang penyesat memakai namanya dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, nubuat Yesus ini akan datangnya penyesat dengan memakai nama Yesus Kristus, apakah berhasil menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama tersebut? Kalau berhasil, apa nama orang yang banyak tersebut? Pengikut Kristus apa itu? Lalu kemudian kalau tidak berhasil berarti Yesus pembohong. Silakan. Oke, ya. Luar biasa, tepuk tangan. Ya, biar saya jawab ya bang. Biar saya jawab. Jadi begini bang, Yesus itu adalah Tuhan. Jadi siapa yang Saya datang tanya itu. menyesatkan dengan nama Tuhan? Dengar bang, Yesus, dengar bang, biar saya jelaskan. Dengar bang, Saya nggak tanya bisa nggak itu. saya jawab? Atau abang mulai ulang? Enggak, saya enggak Jawab. Saya jawab boleh. Bisa nggak saya nggak jawab tanya bang? itu. Bang, abang Cuma- bisa nggak saya menjawab? Saya nggak tanya itu. Cuma ntar dulu Pak. Saya tanya, Pak Jir. berhasil tidak? Sebentar Pak Jir. Ya, sebentar Pak Jir. Berhasil tidak Yesus palsu menyesatkan dengar. banyak orang? Ya atau tidak? Silakan. Ya, dengar, biar saya Kalau jawab. berhasil, siapa biar saya nama jawab. pengikut Yesus palsu tersebut? Silakan. Ya, biar saya jawab ya. Jadi abang mengutip Matius 24 ayat 14. Ini kawan-kawan rekam ya. Ya kan saya ngajarin Jawab tadi. Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Tuhan. Banyak memang orang datang dengan memakai nama Tuhan, termasuk Nabi abad ke-7. Nah, itu ya kan? Betul? Dia memakai nama Tuhan kan? Itu. Betul Kristen Iya, ya. ini. Sudah menjawab, ya. Benar Kristen Sudah, ini. ya. Betul Iya, sudah Kristen menjawab, ya. ini. Ya. Betul Banyak penyesalan Kristen muncul, ini. ya kan? Benar Iya. Oke, ya. Kristen ini luar Udah, ya. biasa. Pertanyaan ketiga, Luar biasa. Kristen Gini, ini Bang. luar Bisa nggak biasa. gantian? Bisa nggak gantian? Luar biasa. Berhasil Bisa tidak nggak Yesus gantian? palsu? Dengar. Abang kan Berhasil bertanya, saya tidak? jawab. Siapa Berhasil yang datang tidak setelah- Yesus palsu? Berhasil tidak Yesus palsu menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Jawab. Jawab. Macet dia kan? Macet. Ayolah. Macet. Kan sudah aku jawab. Berhasil Yang datang tidak? setelah dia siapa? Berhasil Yang datang tidak dia betul Yesus juga. palsu? Dengar. Betul nggak? Berhasil tidak Yesus palsu
Yang datang setelah dia siapa? Yang datang kepada murid Yesus, yang bertanya kepada Yesus itu, jawab. yang bertanya kepada Yesus, muridnya yang hidup di abad pertama. Ada penyesat yang datang di abad pertama, datang kepada murid Yesus. Murid Yesus, murid Yesus itu tidak hidup di abad ke-7. Murid Yesus hidup di abad pertama. Siapa yang datang memakai nama Yesus di abad pertama kepada murid Yesus orang Yahudi? Siapa? Berhasil tidak menyesatkan banyak orang? Siapa itu yang berbicara adalah Yesus. Kamu kan mengatakan itu berbicara abad pertama. Itu bertanya dan dinubuatkan abad pertama itu datang kepada murid Yesus di abad pertama. Siapa yang datang di abad pertama memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus. Siapa yang datang di abad pertama mengajarkan itu dan pengikutnya banyak. Pengikutnya disebut Kristen. Itu siapa? Teman-teman RT6. Inilah yang kalian ikuti. Ayo. Ini kalian bilang Buddha. Masa? Ini kalian bilang Buddha. Kau baca dalilnya. Baca dalilnya baik-baik. Waspadalah agar kamu itu siapa? Kamu itu di abad pertama. Kamu itu orang yang hidup di abad pertama. Penyesat datang kepada kamu. Datang setelah aku ya kamu. Kamu siapa? Kamu muridnya. Yang datang kepada murid Yesus abad pertama siapa? Gimana? Coba. Yang datang kepada murid Yesus siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Ayo. Yang datang kepada murid Yesus abad pertama Nabi Muhammad atau Paulus? Enggak ada apa-apanya. Kasihan. Enggak ada apa-apanya. Cuma dengan Nabi 28 enggak ada apa-apanya. Enggak ngerti apa-apa sendiri malu. Dikomal sendiri malu. Saya pikir kau cerdas. Sebentar Pak Jerry. Dikomal sendiri malu. Ya, sebentar Pak Siapa Jerry. yang datang kepada murid Yesus? Siapa yang datang kepada murid Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Nanti dia nangis. Yang datang di abad pertama kepada murid Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Setelah aku siapa? Yang datang setelah aku Paulus? Siapa? Paulus yang datang setelah Yesus. Iya, Paulus. Paulus tidak pernah jadi nabi. Paulus tidak pernah jadi nabi. Siapa dia? Paulus itu diutus Yesus. 1 Korintus 12 nomor 28. Bagaimana mungkin bentar gantian ngomong. Bagaimana mungkin Yesus mengutus Paulus Kisah lalu para Paulus Rasul disebut 13 nabi nomor palsu? 1. Enggak nyambung. Kisah para Rasul 13 nomor 1 Paulus disebut nabi. Hei, Kisah para Rasul 13 nomor 1 Paulus disebut nabi. Iya. Paulus disebut nabi di Kisah para Rasul 13. Bagaimana mungkin? Dengar, gantian lah. Kamu memasukkan ucapan saya itu di dalam otakmu. Gantian dulu. Itu beratnya itu di situ. Karena ucapan saya tidak masuk di kepalamu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Itu logikal falasi. Kisah para Rasul 13 nomor 1 Paulus disebut nabi. Lalu iya, bagaimana mungkin? Ya, Kisah para Rasul Yesus 13 nomor 1 Rasul lalu Paulus disebut nabi. Gak nyambung kau. Tidak pernah Yesus mengutus Paulus. Tidak pernah Yesus mengutus Paulus. Itu tidak pernah. Itu kan pendapatmu. Di mana Yesus mengutus Paulus? Itu kan pendapat. Di mana? Tunjukkan dalilnya Yesus mengutus Paulus di mana? Nangis. Ngarang aja kau. Nabinya Kristen ini. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dengar. Kau logikal falasi. Di mana dalilnya Yesus? Kamu logikal falasi. Mengutus Paulus itu dalilnya di mana? Ya dong. Yesus mengutus 12 muridnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Dengar dulu. Oke, kau dulu ngomong. Oke, dengarkan. Yesus mengutus muridnya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jangan dibantah-bantah. Silakan. Oke. Yesus melarang murid-muridnya untuk ke bangsa lain. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus memilih ke-12 muridnya. Yohanes 6 nomor 70. Oke? Nah, sekarang permasalahannya, Paulus tidak pernah diutus oleh Yesus. Paulus sendiri yang ngaku-ngaku. Paulus yang mengaku didatangi Kristus pada saat dia ke padang gurun Damsyik.
Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa yang datang kepada murid Yesus abad pertama? Nabi Muhammad atau Paulus? Jawab. Yang datang setelah Yesus siapa Juma? Paulus. Kan yang datang setelah Yesus. Apakah setelah Yesus Paulus? Apakah yang datang abad ke-7? Kenapa larinya ke abad ke-7? Nabi Muhammad datang tidak memakai nama Yesus Kristus. Penyesat itu memakai nama Yesus Kristus. Apakah Nabi Muhammad memakai nama Yesus Kristus? Tidak. Yang memakai nama Yesus Kristus adalah Paulus. Kamu yang tidak nyambung, Cak Ayu. Kamu yang tidak nyambung. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Sudah saya jelaskan tadi. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus. Apakah Nabi Muhammad memakai nama Yesus? Setelah Yesus. Siapa yang datang setelah Yesus? Itu aja. Yang datang setelah Yesus itu kepada murid Yesus. Yang datang kepada murid Yesus. Penyesat itu datang setelah Yesus. Ya Paulus lah itu. Siapa lagi? Kalau bukan Paulus. Memakai nama Yesus. Jangan obo-obo Alkitab. Kamu nggak ngerti. Ya, mulai ngaco. Jangan obo-obo. Di sini saya disuruh bertanya. Sekarang jangan diobo-obo. Saya belum apa-apa ini. Masih standar, masih level dasar ini saya training kamu. Jadi murid Yesus itu didatangi oleh Paulus. Paulus mendatangi murid Yesus dengan berkata, setelah Yesus siapa yang datang? Paulus. Jawab. Paulus. Jawab. Macet. Paulus. Kamu kuping berfungsi enggak? Berfungsi enggak? Yang datang setelah Yesus. Setelah Yesus siapa yang datang? Datang kepada murid Yesus. Datang kepada murid Yesus siapa? Paulus atau Nabi Muhammad? Apakah kamu berpikir murid Yesus hidup sampai abad ke-7? Paulus itu diutus Yesus. Bagaimana? Di mana Yesus mengutus Paulus? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus mengutus Paulus itu di mana? Teman-teman yang di bawah, siapa yang datang setelah Yesus? Ya Paulus lah. Siapa yang datang setelah Yesus, teman-teman? Paulus diutus Yesus, bukan datang setelah Yesus. Di mana Yesus mengutus Paulus? Di mana Yesus mengutus Paulus? Yang datang setelah Yesus siapa? Mana dalilnya? Ini dalilnya. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kisah para Rasul 26 buka ayat. Ayo. Kisah para Rasul itu ditulis oleh Lukas di tahun 60-an. Yesus datang mengajar di tahun 30-an, tuyul. Malah kemudian Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kamu, yang datang kepada murid Yesus, yang mendengarkan nasihat Yesus. Pertanyaan saya, Hanso, dengarkan Hanso, dengarkan. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus abad pertama membawa-bawa nama Yesus? Saya bertemu dengan Yesus di padang gurun loh, ketika saya ke Damsik loh. Itu siapa? Siapa itu? Dan pengikutnya bernama Kristen itu siapa? Itu nabi palsu. Yang nabi palsu itu siapa? Saya tidak berbicara mengenai nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu, kau bisa lihat pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Nabi palsu. Matius 7. Ciri-ciri dari nabi palsu itu bisa kau lihat dari buahnya. Apa buahnya? Pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu di mana buah itu? Di Islam atau di Kristen? Ya di Kristen lah, Hanso. Ya lucu, kamu yang lucu. Kamu dari dulu begitu begini, Hanso, karena si nabimu ini sudah keok dari tadi. Saya tanya samamu nih. Di dalam nasihat Yesus di Bukit Zaitun, muridnya bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" "Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit." Kau yang enggak diam. Di mana kau mengatakan? Diam. Dengar. Kamu bilang, sudah keok, ngapain kau ngomong? Bilang, nanti saya arahkan lagi ke kamu. Bisa nggak gantian ngomong? Masa kau aja ngomong? Dengar. Kau
kau bilang dia nabi palsu, sementara dia diutus Yesus. Di mana Yesus mengutus? Yang diutus Yesus itulah di mana Yesus mengutus? Jangan otakmu, pengakuan Paulus. Otakmu pakai. Jangan pengakuan murid pakai. Paulus, pengakuan Yesusnya. Sebagaimana Yohanes 60:6-70. Yesus berkata, bukankah aku yang mengutus engkau yang 12? Itu baru pengakuan Yesus. Sekarang pengakuan Yesus dia mengutus Paulus di mana diutus? Ayo, kalau bukan pengakuannya, di mana Nabi diutus? Kalau bukan kenapa lari ke nabiku? Kalau kau sudah keok, bilang aja keok. Di mana Yesus mengutus Paulus? Kan itu kan pengakuan sebentar dulu. Di mana pengakuan? Di mana pengakuan Yesus? Di mana Yesus mengutus Paulus? Kalau kau balik, ya di mana? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kisah Rasul 9 ayat 15. Itu pengakuan Lukas. Itu pengakuan Lukas. Itu pengakuan Lukas. Lukas itu asisten Paulus. Buktikan. Itu asisten Paulus. Sekarang Yesus mengenal Lukas enggak? Tidak. Lukas menulis hanya untuk Theophilus, bukan untuk siapa-siapa. Sekarang yang saya minta pengakuan Yesus. Pengakuan Yesus tentang pengutusannya kepada Paulus ada nggak? Di tempat lain kok tidak ada. Di sini kok nggak bisa ngarang. Tidak ada. Itu cuma karangan Lukas. Buktikan ketika sama saya apa yang kau tanyakan. Justru ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, itulah tanda bahwa dialah penyesat itu. Dima, yang mengaku-ngaku di abad ke-7 itu justru dia nggak pernah dengan siapa yang mengutusnya. Kalau tidak Paulus ada Yesus berkata. Perjalanan tidak ada Yesus berkata bahwa penyesat itu bernama Nabi Muhammad. Yang mengutus penyesat itu bernama Nabi Muhammad, itu tidak ada. Penyesat itu bernama Yesus Kristus. Justru dia tidak kata Yesus penyesat itu bernama Yesus Kristus. Tidak bernama Nabi Muhammad. Nyambung Juma, kamu nggak nyambung ketika kamu waspadalah agar kamu jangan. Dia mengutus Paulus. Dia mengutus Paulus, tetapi kamu mengatakan Yesus yang berkata kepada muridnya. Kan lucu kamu. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang datang memakai nama Yesus Kristus itu sembahannya Kristen. Iya, memakai nama Tuhan kan. Kami tidak memakai nama Yesus Kristus. Kemudian itu siapa? Kristen menyembah Yesus Kristus yang palsu. Dia Tuhan kan? Iya, itulah kau kan. Iya, dia Tuhan kan. Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, dia bukan Tuhan. Yesus ke tengah-tengah Bani Israel mengajarkan dia utusan. Yang menjadi Tuhan itu yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itulah yang ingin dituhankan, yaitu iblis dalam nama Yesus. Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti iblis datang memakai nama Yesus Kristus. Hari ini siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus Kristus? Ya Kristen. Kristen menyembah iblis dalam nama Yesus Kristus. Begitu. Bang Hanso sebentar. Oke. Jadi nama penyesat. Nanti dibilang dia kena keroyok, turun dia nanti. Aku dikeroyok, turun aku. Host, dengarkan saya. Nabinya Kristen, dengarkan saya. Nanti dia aku dikeroyok dia di sini. Habis ini kau ngomong. Lebar kali mulutmu. Aku harus turun. Nabinya Kristen, dengarkan. Habis ini kau ngomong. Sama dengan roomnya. Kalau di room kata Yesus kepada Bani Israel. Kalau di sini kau tidak dikeroyok. Kata Yesus kepada Bani Israel, waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu menurut Yesus memakai nama Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus penyesat ini banyak menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa di dunia ini yang menyembah Yesus Kristus setelah Yesus? Islam atau Kristen? Itu aja, silakan. Iblis datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Siapa penyembah iblis dalam nama Yesus Kristus? Silakan jawab. Belum juga. Sudah? Bisa saya ngomong? Pasti nggak nyambung. Oke, dengar ya. Ya begini, komal-komal RT 6 juga
Usahakan tertib. Ini baru tertib. Perhatikan, komal inilah yang tertib. Kalau di komal kalian ngoceh tak jelas. Dengar ya. Bahas komas teman-teman. Iya, di komalmu nggak ada yang tertib. Kalian menghujat, framing, kalian turunkan. Bahas komal. Belajar kok di sini. Menjawab pertanyaan saya. Saya bilang diam-diam kan. Coba kawan-kawanmu, bisa nggak kau tertibkan kawan-kawanmu? Kau dianggap orang jadi guru. Jadilah kau teladan di sana. Malah curhat. Iya, biar kau tahu. Ini kau naik ke komal ini, kau belajar di sini. Tengok, tertib kan? Di komalmu. Saya pernah naik ke komalmu. Nggak sempat saya ngomong, tongkatnya besar-besar. Tongkatnya besar-besar. Ya biar kau tahu. Apa ini teman-teman? Nah, biar apa ini teman-teman? Framing kau. Nah, biar kau jawab. Nah, dia nggak tertib, dia sendiri nggak tertib. Tengok itu. Dia sendiri nggak tertib di komal saya. Saya yang punya komal, dia lebih banyak bicara. Itulah congornya ini. Lihat. Jadi sebelum kau mengajar, kau asah dulu akal sehatmu, kau asah dulu moralmu. Kau di rumah orang kau kejang-kejang. Bisa saya ngomong? Dari tadi kau saja yang ngomong. Kau bertanya di sini, bukan kau menggurui di sini. Saya guru orang Kristen, bukan kau. Kau bertanya, dengarkan. Tadi sudah saya katakan siapa yang datang setelah Yesus. Itu jawab, saya tidak menuduh siapa-siapa. Tetapi yang setelah Yesus itulah yang nabi palsu, yang dikatakan pengajar palsu. Karena dikatakan di luar Israel itu adalah berhala-berhala. Itu kitab kami mengatakan begitu. Kau tidak bisa ganggu itu. Di luar Tuhan orang Israel itu berhala. Itu kata kitab kami. Tuhannya Paulus itu Tuhanmu Tuhan orang Israel. Tuhanmu dong. Lah, Tuhanmu dong di luar Tuhannya orang Israel ya Tuhanmu. Siapa lagi? Kamu tidak menjelaskan apa-apa. Hei, nabinya Kristen. Kamu tidak menjelaskan apa-apa. Itu kan framingmu. Iblis datang menyamar menjadi Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, ketika iblis menyamar menjadi Yesus Kristus, siapa orang banyak yang disesatkan iblis dalam nama Yesus Kristus? Itu pertanyaan saya. Makanya Juma, kamu ngerti di luar orang Israel itu dikatakan itu berhala. Itu kata kitab kami ya. Bukan ada di sana dia sih ya. Itu kalau kamu tidak setuju itu urusanmu. Jadi Paulus saya ulang. Diutus oleh ini ketiga kalinya. Ketiga kalinya saya bertanya. Bukan orang Israel. Kalau kamu tidak sanggup, kemudian saya akan cari cari Kristen yang lain. Pertanyaan saya apa? Yesus mengatakan kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Iblis yang menyesatkan dengan memakai namaku ini akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang? Gitu loh pertanyaan saya. Itu pertanyaan saya. Kalau berhasil, mana orang banyak yang disesatkan iblis dalam nama Yesus Kristus itu? Siapa penyembah Yesus Kristus hari ini di dunia ini? Sementara yang harus disembah itu pencipta alam semesta, yang Yesus anak Maria juga saya jawab. Bukan malah menyembah kepada Yesus Kristus yang adalah masalah jawaban itu tidak memuaskan kau. Ini pertanyaan saya ulang sudah 3 kali. Silakan kau jawab. Gitu ya. Jadi kau jangan putar-putar ayat. Saya tidak putar-putar. Sudah, saya enggak. Saya mutar. Sudah jawab. Kau yang mengulangi. Apa jawabanmu? Sebentar dulu bang. Larinya ke abad ke-7 katanya. Abad ke-7 tidak ada iblis di sana menyamar Yesus Kristus. Nabi Muhammad mengajarkan Islam tidak memakai nama Yesus Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, iblis yang memakai nama Yesus Kristus apakah berhasil menyesatkan banyak orang? Nah, kalau berhasil, mana banyak orang yang menyembah kepada iblis dalam nama Yesus Kristus sekarang ini? Siapa yang menyembah Yesus Kristus sekarang ini? Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen? Jujur. Udah? Sebentar juga. Sudah ya, sebentar.
Sebentar teman-teman, sebentar Bang Grace. Ini masih kelas anak pautnya kalau si Juma ini. Gak usah kalian ikut campur. Saya sendiri pun terlalu mudah menghadapi ini. Jadi begini, saya ini jawaban saya ketiga kalinya, dengar. Nama Tuhan itu adalah Yesus. Yang datang dalam nama Tuhan menyesatkan itu siapa? Lari kan? Kabur. Kena pelanggaran dia, kena pelanggaran. Kena kabur dia. Kabur. Sebentar Bang Grace, sebentar. Kena batunya kau di sini kan? Main-main kau di sini. Kau pikir ini pendoa bro? Nggak bisa kau bikin di sini kacau. Kena batunya kau di sini kan? Ngarang kau di luar sana kau bisa ngarang di rum Tritunggal karena di sana nggak ada Roh Kudus. Mau di sini kau main kacau-kacauan? Gak bisa bro, kabur kau kan? Nekat yang nyata kau. Selamat pagi. Nekat yang nyata bro, nekat yang nyata. Sebentar bang, sebentar. Jadi kalian dengar ya teman-teman ya. Saya akan luruskan ya, kalian dengar. Udah bang. Jangan lurus. Udah kau diam dulu kau diam kau dulu. Kau siapa kau? Kau numpang di Indonesia. Udah diam kau. Jadi macet kan? Tengok ini kejang-kejang semua kan? Kalian di sini kena batunya kan? Kena batunya datang sendiri dia di sini, kepancing dia di sini kan? Lihat nggak nyambungnya dia itu, pelintir ayat semua. Saya sudah jelaskan tadi dia muter lagi, ya kan? Lalu dia akan mengatakan memframing nanti yang macam-macam. Ada inilah itulah. Saya sudah mengatakan tadi bahwa Yesus mengutus Paulus. Lalu dia bilang nggak ada Yesus mengutus Paulus. Kok dia lebih pintar dari saya? Sementara dia di luar Kristen. Lihat kurang ajarnya itu. Makanya dia kena apa itu kan? Macet dia kan? Jadi di sini tidak bisa kalian itu jurus kuda liar, nggak bisa bro. Tidak bisa jurus kuda liar di sini. Di tempat lain kalian bisa jurus kuda liar, di sini nggak bisa bro. Iya, karena saya tidak akan biarkan orang ngoceh tanpa aturan. Tapi saya tidak turunkan dia kan. Coba di tempat kalian saya naik, oh di framing. Macet ya, Nabi. Naik lagi dia. Sebentar ya, Juma. Sebentar ya, Juma. Tuh, Juma, sabar Juma. Ayo, jawab pertanyaan saya. Ada berapa orang di sini? Di Jeddah bro. Di mana logikamu? Itu logika yang kau ciptakan untuk menentang logis. Itulah yang disebut logikal falasi. Waspadalah kepada Kau menciptakan logika. Penyesat ketika datang memakai nama berhasil. Di sini kau nggak bisa seperti memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang. Oh, jawab berhasil atau tidak berhasil? Terbukti 2 miliar pengikut Kristus. Ayo. Bruder, boleh minta tangani ini si penghujat ini. Oh, penghujat pula dibilangnya. Ada spesies dari dalam gua. Yang keluar dari gua itu ketika Maria di Yohanes 20 masuk ke dalam gua, ternyata Tuhanmu sudah tidak ada di dalam gua, sudah keluar dia. Gitu dong. Tuhanmu itu keluar dari gua, Tuhanmu keluar dari gua pada hari ketiga. Gitu kan.
Itu abang tidak mengerti laku. Maria datang. Maria masuk ke goa mencari mayat Yesus. Ketika Yesus mencari mayat Tuhannya, ternyata Tuhannya sudah keluar dari goa. Cuma Penyembah iblis dalam nama Yesus yang keluar dari goa. Benar banget. Kena jadi deh. cuma Apa itu bang? sekalipun kamu ya punya banyak pengikut, tapi cara pengikut? kamu begitu. Dengarin dulu. Kenapa ini? Dengar dulu cara kamu diskusi begitu, nggak punya adab ya. Kok nggak punya adab? Boleh dong saya Dengar tertawa. dulu. Namanya orang bertanya Dengar dulu, tapi nggak dijawab. Dengar dulu, Kok nangis? Saya mau jawab ini. Enggak, Saya mau silakan. jawab. Enggak nangis, Silakan. ngapain lagi sama kamu. Ya sudah, terus ngapain? Kau ngapain? Iya, Kau nasihatin makanya saya. diam dulu. Kamu mau Kau jawab. nasihatin saya nggak perlu kau nasihatin Ya saya. kamu juga nggak perlu nasehatin. Iya, saya nggak Kamu nasihatin diskusi kamu aja kok. di Saya sini. minta kalian di sini empat Iya, orang diskusi aja jawab di sini. pertanyaan saya. Paham nggak? Berhasil tidak iblis Kamu memakai paham nama nggak? Yesus menyesatkan banyak orang? Yang Iblisnya berhasil datang menyesatkan memakai itu nama Nabi Yesus dari Kristus. Arab. Akulah Yesus yang kau Dengar dulu. aniaya. Kamu benar manusia terkutuk. Itu kalau iblis. Pertanyaan saya, Iya. berhasil nggak iblis Bang, jangan memakai pakai nama bahasa-bahasa Yesus kamu, Bang. menyesatkan Bang, banyak jangan orang? pakai bahasa-bahasa Silakan. Bang. Kamu dikuasai iblis. Silakan. Jangan Iya, curhat. makanya Bang diam Grace. dulu dong. Jangan pakai bahasa-bahasa Yang yang gitu, Bang. tenang, tarik nafas. Ya. Jawab Yang pertanyaan tenang, saya. Ini saya berhasil jawab. tidak iblis. Ini anak sekolah minggu ini. Nah, Berhasil orang tidak yang iblis sesatkan itu memakai model nama kamu. Yesus Akhlaknya menyesatkan begitu. banyak orang? Silakan Cara kau bicaranya jawab. begitu. Itu ciri-ciri Silakan. kamu tersesat. Ya. Jangan kau nangis. Setiap Yang sesat hari, itu yang memakai nama Kamu Yesus, 17 kali memohon yang menyembah jalan Yesus yang lurus. Kristus. Ciri-ciri Itu orang yang sesat. itu, sebentar dulu. Ciri-ciri diam dulu. orang sesat itu menyembah Sebentar dulu Yesus. dong, Zuma. Itu kata Yesus, gitu dong. Iya, diam dulu, Zuma, diam dulu. Ya. Kau cuma curhat, Ciri-ciri ngapain saya orang- dengarkan? Iya, diam dulu. Oh. Ngapain Iya, saya jelas dengarkan dengerin orang kamu. curhat? Kamu mau diskusi Ngapain? Enggak, Saya kamu masuk mau dalam diskusi kandangmu enggak? ini mencari orang yang Iya, berilmu, makanya diam dulu. bukan orang yang curhat. Kamu Ngapain kau justru curhat di sini? Ngapain? Pertanyaan saya, curhat di berhasil sini. tidak iblis? Ya, ini mau dijawab, Berhasil kamu tidak nggak mau iblis menyesatkan banyak orang Ini- dengan menyamar Yesus Kristus? Berhasil tak? Nah, yang menyamar itulah yang menjadi junjunganmu sekarang. Iya kan Makanya lucu hati kamu ente ini. bicara Iblisnya kamu itu. menyamar pakai nama Ciri-ciri Yesus. orang Tuyul. tersesat itu. Oh ya Allah ya Ciri-ciri orang tersesat Karim. itu 17 Ya Allah ya kali sehari Karim. memohon Ya Allah. petunjuk jalan Ya yang Allah ya lurus. Karim. Sirotol Iblisnya mustaqim. datang Nah, itu memakai 17 nama kali. Allah udah kasih tahu Yesus. dulu. Bukan datang Allah memakai udah nama kasih Nabi tahu Muhammad. Hei. Allah udah Yesus kasih tahu berpesan, jalan yang lurusnya. waspadalah Coba- kepada penyesat. coba jawab Penyesat dalam 17 bahasa kali Yunaninya kamu itu memohon planos, jalan yang lurus artinya sehari. iblis. Iblis Jawab ini dulu, datang menyesatkan jawab. banyak orang dengan menyamar 17 sebagai kali Yesus kamu Kristus. memohon 17 kali kamu memohon petunjuk jalan yang lurus. Pertanyaan saya, berhasil tidak iblis menyesatkan orang banyak dengan menjadi jangan Yesus diminggu, Kristus? Bang. Gitu. Wah, Bang, sekarang Bang Grace, giliran jangan kalian. di-mute, Bang. Jangan di-mute. Biarkan. Jawab. Biarkan dia menunjukkan Silakan. aslinya, Saya Bang. jawab nih. Biarkan dia Silakan. menunjukkan aslinya. Silakan. Bang Grace, jangan panik, Bang. Jangan panik. Biarkan dia Enggak menunjukkan panik. aslinya. Sama sekali Jawab nggak. aja. Jawab aja. Saya nggak panik sama Biarkan si Zuma ini. biarkan dia menunjukkan Saya udah aslinya. tahu. Biarkan aja. Silakan. Saya cuma bertanya. Biarkan Saya apa cuma tuhnya dia di sini. berhasil tidak Silakan, Bang. Sudah iblis dijawab dari tadi, tapi dia nggak menyesatkan puas. banyak Itu orang urusan dia. dengan menyamar menjadi Yesus Kristus? Jawab. Kamu bertanya sudah dijawab, lalu kamu mau apa lagi? Yang Pertanyaan berhasil ke-100. atau tidak berhasil? Silakan pertanyaan ke-100. yang Silakan. nyamar jadi Berhasil Pertanyaan ke-100. atau tidak berhasil? Berhasil atau tidak berhasil? yang Berhasil nggak iblis menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus? Berhasil atau tidak berhasil? Berhasil. Ya mayoritas di Indonesia menyesatkan itu Nabi dari Kan nggak nyambung, Nyambung bro. Sehari 17 kali memohon petunjuk jalan yang lurus. Udah Allah Iblisnya kasih tahu jalan datang yang lurus. memakai nama Nabi Ya, Muhammad udah atau dikasih nama tahu Yesus. belum jalan yang lurusnya. 17 kali sehari.
Coba. Jalan lurusnya itu tidak mengikuti ajaran Kristen. Bang Jumat. Teman-teman. Siratal ladzina an'amta alaihim berbahasanya. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kenapa kamu Yaitu masih jalan memohon? orang-orang yang sesat. Iya, kenapa kamu Jalan masih orang-orang ngomong yang kamu sesat ngeledek itu. sama Allah ya? Ayat itu Sehari 17 menjelaskan kali bahwa kamu kami harus memohon. berlindung dari jalannya Kristen. Itu dalil. Kamu tiap hari kok sampai Jalan 17 lurusnya kali itu sehari adalah kamu bukan ngomong. jalan Kristen. Iya, udah 17 Itu kali dalilnya kamu jelas minta. itu. Nah, Kamu sekarang terus pertanyaannya meminta sama Allah. Kamu ngeledek berhasil sama tidak? Allah. Berhasil Cuma tidak? kamu ngeledek ya sama Allah. Berhasil tidak iblis menyesatkan banyak Bukan, orang dengan itu memakai udah nama 17 kali Yesus? sehari Ayo. kamu meminta jalan yang lurus. Berhasil dong. Ya daripada kau tiap hari minta makan, ya Berhasil. Bapak berilah kami makan hari ini. Tiap hari minta makan kau. Berarti kamu ngeledek. Kami minta petunjuk, itu bagus. Kau tiap hari minta makan. Tidak malu kau? Bapak yang di surga, dimuliakanlah dong. namamu. Berikanlah kami makan Dong, hari karena ini. itu kan Iya, yang diajarin. makan nasi. Tiap hari minta makan kayak pengemis kau. Ngemis-ngemis tiap hari minta nasi, minta makan. Serakah kali kau. Nasi, beras sudah ada di rumah. Masih minta makan. Bapak berikanlah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Bapak berikanlah kami makan hari ini. Besok begitu lagi. Itu kan Bapak berikanlah. asumsimu, Zuma. Ini apa? Lah itu doa Bapak kami itu minta apa? Doa Bapak kami minta nasi. Berasumsi. Bapak, berikanlah kami makan hari ini. Besok Jangan begitu suka lagi. berasumsi. Bapak, berikanlah nasi hari ini. Bapak, berikanlah ikan hari ini. Bapak, berikanlah terasi hari ini. Apa ini? Tiap hari minta nasi. Pengemis. Yang kualitas dong, Lapar. Juma. Aduh. Ya makanya saya bertanya, ini Bang, kualitasnya. kondang begini. Kalian saya layani berdasarkan kelas kalian. Kenceng aja. Pertanyaan saya nggak dijawab. Berhasil tidak iblis memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang? Berhasil atau tidak? Bisu. Berhasil. Diam. Kan dong jawab tadi. Nah, berhasil. Berhasil. Apa nama gelar pengikut Yesus palsu itu? Ayo. Iya, itu yang di abad ke-7 itulah. Ya, ini abad ke-7 Islam. Abad ke-7. Islam. Abad ke-7 Islam. Sekarang yang ditanya ini pengikut Kristus palsu itu namanya apa? Ayo. Yang palsu ya itu. Iya, ayo. Nama penyesatnya Yesus Kristus. Pengikutnya apa? Ayo. Nama penyesatnya Yesus Kristus. Pengikutnya bergelar apa? Pengikut Kristus itu apa? Apa? Pengikut Kristus itu Bisa apa? saya ngomong? Bisa saya ngomong? Bisa saya ngomong. Ya, saya yang punya rumah loh, tapi kau yang menguasai. Bisa ngomong. Pertanyaan Chris, saya, sebentar, Chris. Anda sudah mengakui bahwa pengikut Kristus palsu itu berhasil menyesatkan Iya, banyak orang. Kristus Pertanyaan palsu saya itu selanjutnya, apa nama gelar pertanyaan Bos. Ini orang pertanyaan banyak ke-1000 itu? ini. Orang banyak itu yang mengikuti Yesus Kristus palsu, apa nama gelar pengikutnya? Ayo, Buddha, Udah. Hindu, Biarku. Islam, kasih tahu. Kristen. Sebentar. Silakan. Bisa saya jawab ya? Iya, biar saya jawab. Ya. Ini udah pertanyaan ke-1000 ya dari Juma. Enggak urus. Nah, kau punya tema ini apa? Silakan naik tanya isi Bible. Iya, makanya biar ku jawab. Inilah kali dia ditanya meskipun jawabannya nggak ada. Iya. Ngarang. Silakan. Ayo, silakan. Ya, utamakan di sini kau bermoral cuma enggak penting agama Telat cuma. kau ngomong, telat. Ya. Telat kau Udah, ngomong, diam. telat. Udah slow. Tarik napas. Ya kaulah itu yang tarik napas. Hanya yang banyak ngomong ke aku. Siapa yang banyak ngomong penonton di bawah? Coba ketik. Nama Untuk pengikut Jumat Yesus ketik palsu itu apa? 3. Hei. Untuk hostnya ketik 1. Dengar, Hei. saya nggak bisa ngomong ini. Siapa Gelar yang banyak pengikut ngomong, Yesus untuk Kristus hostnya palsu itu ketik apa? 1, untuk Jumat ketik 3. Biar ketahuan siapa yang Hei. banyak ngomong di sini. Pengikut Yesus Kristus palsu itu siapa? Kan tadi kau bilang berhasil, berarti ada pengikut Yesus Kristus palsu. Siapa namanya? Apa gelarnya? Jawab. Biar saya jawab ya. Biar saya Ya, Udah, tahan diri lah. panjang kali, Bah. Nih kesabaran kau nggak ada kesabaranmu Juma. Kau terlalu tipis Panjang kesabaran. kali, Bah. Kalau kau mau Berpikir gimana ceritanya menjawab ya? Ini. Berpikir ya, aduh gimana ya? Gimana?
Kamu mengatakan Yesus palsu berhasil menyesatkan banyak orang. Pertanyaan lanjutannya, apa nama kelompok orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu? Jawab. Ya, biasa jawab. Tahan diri, jangan berisik. Udah. Nama kelompok itu adalah pengajar sesat. Islam. Udah aku jawab ya. Udah aku jawab ya. Pengikut Kristus itu disebut apa? Pengikut Kristus disebut apa? Kristus itu disebut Kristen. Nah, itu dia sudah. Terima kasih Anda kan sudah bertanya menjawab pengikut Kristus kan? bahwa Nah, pengikut Kristus palsu itu bernama Kristen. Jadi, Oke, saudara-saudara, karena Anda sudah menjawabnya dengan jujur, inilah cuma. maka saya berterima berterima kasih yang setinggi-tingginya, berterima kasih yang setinggi-tingginya, karena Anda sudah mengakui ternyata selama ini yang mengatasnamakan anak-anak Tuhan itu ternyata adalah anak-anak iblis. Terima kasih sudah mengakui saya jawab itu. dulu ya. Jangan pergi dulu ya. Tindakannya Ya, silakan. Ya. Kau ngerti nggak pertanyaan saya, Tom? Tolong, ya, Tom. saya ngerti. Apa pertanyaan saya? Saya ngerti. Apa pertanyaan Ya, saya? kamu bawa kan Matius tadi 24 ya 24. Iya, pertanyaan saya apa? Pertanyaan Iya, kenapa kamu kabur? Kenapa dia? Ganti dulu, ganti akunmu Juma. Makanya kau jangan kejang-kejang. Balik lagi ya Sumaya. Saya harap kau Iya, balik lagi. kenapa dia? Makanya kalian itu jangan kejang-kejang. Iya, santai aja supaya kamu jangan kena peringatan. Balik lagi ya, saya harap kamu balik lagi. Jadi begini teman-teman ya, yang di bawah ya. Sebentar Pak Tom. Jadi tes. Jadi begini teman-teman yang di bawah ya. Kalian perhatikan, saya jawab lalu dia framing. Saya jawab, jawaban saya di framing. Itulah yang sering terjadi. Ya. Silakan Pak Tom. Ya, nanti saya akan berikan jawaban lengkap. Silakan Bang Tom. Daftar namanya juga yang ngaku-ngaku itu. Nanti saya akan berikan lengkap, Suma. Dan kita lihat dulu ayatnya sama daftar orang-orang yang datang itu. Ya, oke, kasih saya di layar besar, udah datang dia. Jadi kamu kalau nggak ngerti Alkitab, harus belajar baik-baik. Kau ngerti dan sebutan kitabmu aja kamu nggak paham. Sebutan kitabmu kau sebut Alkitab aja bukti kau nggak paham Bibel. Saya buka dulu ayatnya ya. Di Matius 24 ayat 25. Menyebut buku dari Romawi dengan sebutan Alkitab aja kau udah tahu Anda isi kitabmu nggak tahu. Gini Bang ya, kita nggak adu comor di sini ya. Iya, adu ilmu. Kau sebut kitabmu dengan sebutan Alkitab itu aja bukti bahwa kau nggak ngerti Bibel. Iya. Nah ya gitu dong, ngaku dong, itu ngaku. Kamu kan nggak tahu apa-apa, jadi Bibel kok disebut Alkitab? Kamu jangan balikan ke ini, kita poin ke sini dulu. Nanti enggak, kan kamu mengatakan kau nggak ngerti katanya. Nah kau sebut kitabmu Bibel itu aja kau sudah ngerti. Bentar, yang sabar. Silakan. Ya ini perhatikan ya ayat yang dibawakan ya, sebab banyak orang, perhatikan nih orang. Ya orang, kalian orang itu. Ya, akan kalian datang, orang kan? Akan memakai datang nama Yesus dengan memakai nah kalian lah namaku. itu. Kok kau kayak perempuan. Ini apa supaya saya jelaskan juga. Kau kan nggak ngerti Bibel. Saya kemarin sama kita menjelaskan. Ternyata dia ya gimana ya? Kok kau sama kita menjelaskan. Ya? Banyak orang ya Kristen. Iya kita baca dulu. Kenapa kau takut? Kau yang ya enggak, saya luruskan aja supaya kau ngerti. Akan Kristen datang dengan memakai namaku. Berarti ada orang-orang nanti yang akan datang memakai nama. Kok nanti sudah datang abad pertama. Akulah Mesias. Dan mereka akan banyak orang itu banyak Kristen. Orang. Ini ku kasih kau daftarnya. Diam dulu. Kasih kau daftarnya ya. Itulah kalian. Yang sabar kau semua. Ku kasih daftarnya ya. Orang-orang itu ya. Ya, diam dulu, sabar kau. Makanya kamu ini nggak tahu apa-apa. Ini berapa tahun kau ngedit ini? Berapa tahun? Nih, Tom, berapa tahun? Nih ya. Yang sabar kau nak. Ya.
Nih, misalnya Aser Lamlen atau Aser K biasa dipanggil. Itu tahun 1502. Dia orang Jerman. Nih, yang menyatakan dirinya Mesias. Itu datang kepada muncul murid di Yesus. Istria dekat Venesia. Tom. Ya. Apakah orang yang kau sebut tadi? Tom. David Alroy Mulai sekitar ngaco. 1160 muncul di Mulai Persia, ya. Mulai Maka dia ngaco. mengatakan dirinya Mesias. Mulai ngaco. Lanjut lagi. Jacob Joseph Frank Mulai lahir ngaco. tahun 1726. Dia mengklaim dirinya sebagai Mesias, pendiri mulai gerakan ngaco. Prancis. Nah, coba lihat ya ayat yang tadi ya. Kita lihat ya. Makanya kamu ini semua persoalanmu, kemampuan membacamu kurang. Makanya jangan menghafal saja. Nggak usah curhat. Boleh, saya Belajar gantian. untuk memahami dan mengkaji. Gantian boleh? Jangan hanya mengaji, Gantian boleh? belajar mengkaji. Gantian boleh? Sebab Udah, banyak nggak usah orang keulang-ulang, nggak usah akan keulang-ulang. datang Hei. dengan memakai namaku dan berkata, ini membaca nih, dan berkata, akulah Mesias. Saya Iya, ulangi boleh. daftar yang tadi yang saya bacakan sama kau, ya. Ya. Aser K atau Aser Lamlen tahun 1500-an muncul di Jerman, menyatakan dirinya Mesias. Jacob Joseph Frank 1726, pendiri gerakan Prancis, menyatakan dirinya Mesias. Joyce Louis de Jesus tahun 2000-an juga mengatakan ngaku dirinya Mesias. Jadi memang banyak orang-orang yang akan muncul ngaku-ngaku Mesias. Makanya kamu jangan suka potong-potong ayat semua. Belajarlah kau membaca dengan baik. Jangan hanya mengaji saja, mengkaji itu perlu semua. Paham ya sampai sini ya? Ya, terus lanjut. gantian Apalagi? saya boleh ngomong. Oke. Apalagi Oke, framing-anmu. gantian dong. Jadi di sini persoalannya Enggak framing dong. orang ini, cuma ini tidak terbiasa membaca dengan baik. Terbiasanya mengaji dan mengaji, tapi kalau mengkaji dia nggak bisa, saudara-saudara. Ayat itu jelas-jelas ditulis. Banyak nanti orang-orang datang ngaku Mesias. Ya, sedih hatiku lihat kamu semua sering kali memahami ayat-ayat Alkitab. Padahal kemampuan kamu membaca sangat rendah. Boleh enggak saya masuk Jadi nih? Tuhan Yesus Kapan saya di masuk abad nih? pertama sudah menubuatkan bahwa Boleh nanti nggak akan nih? banyak orang-orang datang ngaku Mesias. Dan kita lihat terbukti loh. Jadi kalau Tuhan Yesus ini bukan Tuhan, salah besar kamu semua. Boleh Karena dia enggak mengatakan saya sesuatu masuk? jelas-jelas terjadi. Kamu yang Boleh memplesetkannya. enggak saya masuk? Nah, saya tanya kamu semua, di boleh mana nggak nabimu nih? atau Tuhanmu Di mengatakan mana sesuatu, nih? menubuatkan sesuatu di masa depan dan itu terjadi? Boleh Tolong enggak jawab saya. nih? Ya, untuk Boleh nggak? membuktikan nabimu, nabi yang benar, Mulai Tuhanmu, dia. Tuhan yang benar. Tolong tunjukkan Malah di dalam dia kitabmu nangis. perkataan nabimu dan perkataan Tuhanmu digenapi di hari-hari ini, di zaman-zaman modern ini. Kira-kira misalnya di abad 400, di abad 1000, di tahun 1000, di Mulai tahun ngaco 2000. entah kemana-mana Coba, Tom. tolong saya minta. Dipikir kalau kau memang bisa nabi dan membantu Tuhan, menolong nabi ini, dan ternyata yang benar kau dan cuma Tuhan datang yang benar, nangis. di mana perkataannya di dalam kitab Kau cuma Tuhanmu datang nangis di terjadi sini. di abad-abad Aduh. setelah Tuhanmu Aduh, parah ditulis. ini. Silakan. Parah. Diam. Ayo, bisa jawab Jawab. enggak? Jawab. Kalau enggak kamu nangis saja. Jawab. dia. Saya jawab. Tanya Saya teman-teman jawab kita dong. itu. Pernah lihat kau sekarang. Saya jawab dong. Saya jawab dong. Mana jawaban Diam. udah dijawab kau kan? Data meminta. Iya, kan saya belum bicara. Pengikutnya Kan saya belum namanya bicara. udah dikasih tahu. Kapan saya bicara? Tahun berapa udah dikasih Kan tahu? kau udah- Benar apa yang Kau dikatakan tidak kasih Tuhan saya Yesus bicara. nubuatannya. Sekarang saya Kau balikin tidak kasih ke saya kamu. bicara. Nabimu, Tuhanmu, kalau benar, mana perkataan mereka di abad ke-7 yang digenapi misalnya di abad ke-8, di abad ke-10, di abad Kapan saya ngomong? Hei, Mana semua? Kapan saya ngomong? Oke,
saya ngomong sekarang. Oke, baik. Saya Ayo, jawab kawan-kawan, sekarang. Kita sama-sama tertawa. Tidak, saya jawab sekarang. Saya jawab sekarang. Saya jawab. Di mana? Kapan saya menjawab? Ayo Zuma. Kapan saya menjawab Kita ini? nangis sama-sama Zuma. Jadi kapan saya menjawab? Kapan saya menjawab dong? Saya Saya menjawab. minta Saya jawab. Nabi dan Iya, Tuhanmu diam. berkata-kata di Diam. Quran dan Diam. terjadi Diam. beberapa tahun kemudian, Diam. beberapa abad Diam. kemudian, sampai Diam. sekarang. Oke, saya ada jawab. gitu loh. Coba, Saya coba, jawab. kamu tunjukin Saya satu jawab. ayat saja. Saya jawab. Satu, Al-Quran surah Al-Baqarah Oke, kita ayat dengarkan 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Oke. Celakalah Oke, orang silakan. yang menuliskan Tunjukin sebuah ayatnya, buku terus dengan digenapi tangannya di tahun sendiri dan 800 mengatakan ini misalnya, dari 900 Allah, atau padahal 1000 ini bukan dari atau Allah. 1000. Ayo. Terbukti. Kitabnya Kristen hari ini Nabi terbukti. dan Tuhanmu. Terbukti Benar. kitabmu Ayo. hari ini bukan Ayo. firman Tuhan, tetapi hanya terjemahan. Ayo, Hanya terjemahan. Saya sudah jawab. Nyambung Juma. Maaf. Saya sudah jawab. Nyambung Juma. Saya sudah jawab. Mana, coba. Saya sudah jawab. Ayatnya mana? Saya sudah jawab. Ayatnya mana? Al-Quran surah Digenapi di Al-Baqarah tahun ayat berapa? 79. Siapa orang yang menggenapinya? Ayo. Saya sudah jawab. Coba. Fawailul lilladzina yaktubuna ayat al-kitaba berapa? biaydihim Coba. tsumma Bukan yaquluna dong, hadza min tampilkan dong, indillah. Celakalah orang yang menuliskan ayatnya. sebuah kitab dan Silakan berkata tampilkan ini dari ayatnya. Allah, Silakan padahal tampilkan bukan dari datanya. Allah, Ini digenapi hanya di untuk tahun segini mendapatkan oleh kemudian ini. keuntungan Coba. yang sedikit. Coba jangan kau panik. Apa nama jangan kitab kau itu? nangis. Tergenapi hari Jangan ini, nangis, yaitu Bang. Bible. Coba kasih dia yang Bible besar supaya dia tergenapi tunjukin hari datanya. ini. Ayatnya kamu Bible tunjukin. tergenapi. Sudah ku jawab. Ayatmu. Oke. Sekarang Ayat kembali Quranmu kepada kamu kembali tunjukin. kepada tema saya. Ya. Kembali kepada tema Nubuatan saya. dari Nabi Yesus dan Tuhanmu. berkata, Ya. waspadalah Kemudian digenapi misalnya kepada digenapi di penyesat, tahun 800, orang-orang penyesat 900, yang tahun datang 1000-an, kepadamu, tahun 2000-an. Coba silakan, kepadamu, silakan. datang Ayo. kepada kamu di situ adalah Ternyata Bani semua Israel modal yang congor hidup nih. di abad pertama, datang kepada kamu, Lihat kan, memakai saudara? namaku dan Lihat kan? berkata, akulah Kristus. Saya Oke, mau diulangi, mau diulangi penjelasannya. maka Kamu dengar, punya data, kan? maka ketika Sini, ada yang tunjukin lagi datang kepada datanya. murid Yesus memakai nama Yesus, maka penyesat itu jelas adalah Kristen. Dia nggak bisa. Paulus Dia hanya di dalam bisa kisah para mengaji. rasul 9 nomor 22 disebutkan bahwa Paulus itu adalah Kristus. 1 Korintus 11 nomor 1 Paulus mengaku Kristus. Di dalam 1 Korintus 12 nomor 12, 1 Korintus 6 nomor 15, Kristen disebut sebagai Kristus. Ya, digenapi. Saya tidak banyak diizinkan orang. bicara, Kemudian muncul tetapi saya akan nih, tetap ya, bicara. Katanya, Oke? misalnya. Di dalam 1 Korintus 6 nomor 15 dan 1 Korintus 12 nomor 12, Kristen semuanya adalah Kristus. Kristen semuanya adalah Kristus. Mengakui dirinya Mesias. Dengarkan. Ini orang-orang 1 sesat, Korintus mengaku Mesias 6 nih. nomor Ya. 15, semua Kristen itu bergelar Kristus. Frank Oke. lahir 1726 mengklaim dirinya sebagai Mesias. Kristen inilah Pendiri Kristus gerakan palsu Frankis. itu. Ya. Kenapa Kristen ini adalah Kristus Aser palsu? Dalilnya Lamlin, karena Aser Kristen K, itu tahun oleh pendiri 1502, agamanya orang disebut Jerman yang sebagai menyatakan dirinya anggota Mesias. Kristus. Sesat. Anggota Kristus Ya. jelas adalah David Kristus. Anggota Abraham sekitar tahun polisi sudah pasti polisi. Anggota TNI sudah pasti TNI. Kristen ini disebut sebagai anggota Kristus. Berarti Kristen ini adalah Kristus. Tapi palsu. Dalilnya sangat jelas. Ini satu kau perlu tanggapi Sehingga karena ini ketika dari Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat Ahmadiyah nih. Kau yang tanya datang. gerakannya apa? Ahmadiyah tahun 1889. Penyesat itu harus datang kepada kamu. Yang Kamu di situ adalah orang Yahudi yang di abad pertama yang datang kepada murid Yesus. Abad pertama itu Kristen dan Kristen memang disebut Kristen. Karena Kristen itu akar katanya Kristus, akar kata daripada Kristen itu adalah Kristus. Pertama Akar
kata dari Kristen Ada yang itu adalah menggenapinya di abad Kristus. Akar ke-1000, kata ada Kristen yang adalah menggenapinya di Kristus. abad ke-9, Jadi yang mengaku ada yang menggenapinya Kristus di itu abad adalah ke-10, Kristen. ada yang menggenapinya di abad 20 Dari sekarang semua. akar katanya Kalau itu memang jelas. Tuhanmu dan Akar kata nabimu Kristen adalah itu, benar, tunjukkan akar kata kepada Kristen saya itu adalah Juma. Kristus. Jadi Perbuatan-perbuatan di dalam Kristus kitab palsu Torah yang ditulis dimaksud di oleh abad Yesus ya ke-7, Kristen. digenapi Karena di abad Kristen-Kristen ke-8, ini digenapi adalah di abad Kristus ke-9, palsu. digenapi di abad Begitu ke-10 saudara-saudara. atau di abad ke-20. Tidak mungkin. Silakan tunjukkan Tidak mungkin data, ayat, abad pertama dan loncat data penggenapannya. ke abad Silakan 9, Juma. loncat Kami ke abad menunggu 10, dirimu. loncat ke abad yang lain. Pernyataan Yesus di situ mengatakan, Satu-satu lah diskusinya. Ampun, suara siapa yang mau didengar Saya ini? Silakan. Itu Tom, biarkan dulu si Juma bicara. Biarkan dulu si Juma bicara. Tom, kasih dulu lah si Juma bicara. Karena kamu diam dulu aja, kamu nggak tahu. Itu Tom ini ngapain? Oke, saya bicara. Kamu Saya bicara. tunjukin. Satu-satu lah bicaranya. Kamu tunjukin. Kasih datamu. waktu bicara. dia nggak kasih saya waktu ngomong. Tunjukin datamu Juma. Kupikir dia itu pintar naik ke sini mau jadi penolong, ternyata dia jadi Silakan tunjukkan dibalik-balik. datamu. Jawab pertanyaan Dengar. saya. Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah ayat 79. Tunjukin, apa Itu alasanmu yang itu. tunjukin, tunjukin. Itu aja alasanmu. Tunjukin. Ayo, Itu aja apa terus yang alasanmu. Enggak. Al-Quran mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Ada Zuma. Pakai data dong. Oke, saya buka. Jangan pakai comor. Oke. Tunggu. Saya butuh waktu. Saya butuh waktu ya, kalau saya harus silakan. buka Kita kamera. tunggu, tenang aja. Diam. Satu-satu dulu bicaranya. Diam. Satu-satu. Udah diam aja kamu Mikana. Ih, ampun si Tom ini udah kayak ibu-ibu loh. Satu-satu bicara. Emang kau tahu apa? Tuh kan. Diam. Jangan Oke, Zuma kita jangan tunggu ribut kamu, Zuma, sesama silakan. Kristus. Jangan sesama Kristus Justru kalian ribut. Juma sama Tom, kalian tuh sama-sama nyembah Allah. Ngapain kalian debat? Ini orang diturunkan Si saja, Tom Mikana. nyembah Allah, si Juma nyembah Allah. Si Mikana ini kan bukan Kristen. Ribut. Turunin aja. Kita lagi diskusi kok. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Oke, silakan. Jangan kau nangis. Surah berapa Zuma? Mikana baik. Aku bukan Kristen. Bisa aja. Ya, ayo Zuma mana? Ayat berapa? Lama juga ya. Bang Host, bisa dibantu nggak Bang Suma ini ya dicari datanya ya? Nih. Oh, udah ada. Nih. Apa itu bro? Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim tsumma yakuna hadza min indillah. Nih. Celakalah orang yang menulis buku kitab dengan tangan mereka sendiri lalu berkata ini dari Allah. Nih. Digenapi enggak? Oke, digenapi di tahun berapa? Siapa yang melakukan? Digenapi enggak? Digenapi. Bible Lembaga Indonesia menulis sebuah buku mengatasnamakan Allah. Itu jelas. Udah ya? Bible itu Bang. Sudah. Ditulisnya di abad pertama. Sudah. Bagaimana kamu ini abad ke-7 Sudah. kok mundur ke belakang Oke. gitu saja. Bang, itu bukan nubuatan namanya Bang. Oke. Masa Tidak dong. Gimana sih kamu ini? Coba. Di abad pertama apakah kita mau menggunakan bahasa Indonesia? Satu-satu bang. Satu-satu bang. Abad pertama apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia? Berapa tuh ayat itu? Aduh, Kutanya dulu samamu. Biar Bang Di abad Suma pertama kamu sebelum jangan dalam bawa, Al-Quran. kamu Diam dulu. bawa Diam dulu yang lain. Diam. Anda kan minta penggenapan. Anda mengatakan penggenapan. Diam dulu. Diam dulu. Kitabmu sebelum Al-Quran datang. Kitabmu itu. Diam dulu. Tom. Jadi oleng saya ini. Tom, diam dulu. Coba dulu. Datanya mana Tom, penggenapan? biarkan saya bicara, Tom. Bicara dulu Bang Suma. Iya makanya tahun berapa datanya? Masa Alkitab lain kan terjemahan.
Aduh, Tom, Tuhan Yesus. Tom. Gimana? Tom. Kok terjemahan? Dengarin dulu Bang Tom. Tom. Coba. Jangan panik. Mana. Aduh. Jadi Al-Quran saya, Tom, Al-Quran saya mengatakan, celakalah orang yang menulis sebuah buku dengan tangannya sendiri. Oke? Ya, Dan terus? mengatakan ini dari Allah. Nah, di tahun 1974, 2018, 1954, 1985, 2014, 2008, 2011, 2015, itu ada sebuah buku yang dibuat mengatasnamakan Allah. Itu digenapi. Nama kitabnya itu Bible. Loh, Al-Quran saya mengatakan sebuah buku. Disebut itu semua. Oh, terjemahan itu bukan kitab. Terjemahan itu bukan kitab. Ampun, namanya terjemahan. Ku tanya lagi. Terjemahan itu bukan kitab. Oke, Kau mengakui jadi bahwa kitab tunggu, Tom. Yang kau sebut kitab Quran itu Jadi kau tidak akui. Berbahasa Indonesia. Jadi kau tidak akui bahwa kitabmu itu Alkitab. Kau tidak akui. Gini. Kau tidak akui bahwa kitabmu itu firman Allah. Ya. Ayo. Jadi kitab-kitab Malu kami kan, itu malu. semuanya ditulis di Malu. abad pertama. Terjemahannya yang kemudian setelah menyebar di berbagai Berarti negara. yang dimaksud, tergenapi kan? Sudah tergenapi kan? Gini Suma. Oke, Suma, sekarang saya gini loh, lihat kau loh. Benar loh. Tergenapi nggak? Nggak nyambung. Tergenapi gitu. nggak? Gini loh, Tergenapi sekarang saya tanya tidak? kau, Suma. Kan Tergenapi tidak? Gini. Enggak dong. Masa Tergenapi terjemahan yang bermaksud lucu kau ini? Lah, kan itu kitab. Itu kitab. Gini, Pertama bentar, itu sekarang kitab. aku tanya Kemudian lah yang kau. kedua ditulis Sekarang tangan. tanya lah kau, Suma. Bukan Loh. dari wahyu. Gini loh. Bukan dari ilham. Gini loh. Itu hanya Nah, tulisan sekarang, tangan. kitab Tulisan itu tangan orang-orang Suma, lembaga Bible yang Indonesia. sekarang, Ya tergenapi kitab dong. yang dipegang sekarang. Tergenapi kitab-kitab dong. yang kalian Tergenapi. pegang sekarang. Oke. Sudah. Ditulis dengan Kembali tangan kepada nggak, tema. Suma? Kembali kepada tema. Saya sudah menunjukkan bukti. Kitab-kitabmu yang kalian pegang sekarang yang Kembali kepada tema. Tom, kembali kepada tema. Kau sudah malu. Kau sudah dengan tangan nggak? Suma. sudah malu. Jangan. Al-Quran terbukti. Sebentar. Al-Quran sudah terbukti. Kebenarannya ada sebuah kitab yang ditulis bukan dari wahyu. Kitab-kitab yang pegang bukan dari ilham, tapi dari terjemahan. Yang kalian pegang sudah semua terbukti. tersebar di seluruh penjuru dunia, dipegang oleh semua umat Fawailul muslim. lilladzina Ya, yaktubuna itu ditulis dengan al-kitaba tangan nggak, Bang biaydihim Juma? Coba summa yaquluna saya. hadza min indillah. Ini kan seluruh terjemahan Bible di seluruh dunia itu adalah sebuah kitab yang ditulis bukan berdasarkan ilham, Iya, makanya bukan berdasarkan sekarang kemudian wahyu, kitab-kitabmu tetapi itu sekarang kan berdasarkan dipegang oleh semua kehendak umat muslim. para penerjemah, Ditulis dengan para tangan penerjemah apa yang enggak? menuliskan itu. Artinya Al-Quran saya tergenapi bukti Nggak seru bahwa ini memang semua ini. ada buku Kabur terus, yang ditulis Bang. bukan dari Gimana? firman Tuhan tapi Ternyata dari segitu karangan-karangan doang manusia. kemampuannya. Makanya selalu direvisi, Bang, selalu Bang. Yang dikoreksi, sehat lah, Bang. selalu Coba. kemudian redaksinya Coba, diulang, Bang. diulang, Tadi kau bawa ayat itu direvisi, ditulis dengan direvisi, tangan. Makanya dikoreksi, pertanyaan saya, ya, Itulah kitab kitab-kitabmu yang itu ditulis diceritakan dengan di dalam tangan nggak? Al-Quranul Karim. Kembali ke tema. Bang, Kembali ke tema. kamu itu ditulis Kembali ke dengan tema. tangan enggak? Saya kembali ke tema Matius 24. Bang, Waspadalah agar ini. kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang Kembali lagi yang ke akan tema. datang. Oke lah, kamu bos. kamu Saya rasa akan udah didatangi mencret banyak orang ini, orang bos. Gitu. dengan memakai Udah namaku. mencret dia ya. Ingat, Oke, ingat. selesai lah. Oke Yang lah dimaksud semua ya. di situ Kamu adalah mau abad ngomong, pertama. Gak bisa kamu. Yang dimaksud di situ Kembalikan kepada abad host. pertama. Lanjut, Bang Nah, Host. sekarang Kristen ini, gelar Kristen ini akar katanya Kristus. Berarti berdasarkan Bible, Udah, memang di kita dalam itu 1 dengan Korintus tangan, itu 12, aja kau jawab dulu 1 sekarang. Korintus 12 nomor 12, 1 Korintus 6 nomor 15, Aduh. Kristen-Kristen Udah, ini udah. disebut Gantian ngomongnya cuma, gantian ngomongnya. Saya belum selesai, Semua saya belum ngomong selesai. tadi. Saya belum selesai. Jadi dengarkan saya. Kristen itu akar Udah katanya selesaikan dulu. Kristus. 1 menit lagi. Masa Oke. kau aja ngomong? Kristen itu akar katanya Kristus. Di dalam kitab yang Anda baca tadi Matius 24, penyesat itu datang dengan memakai nama Kristus. Di dalam 1 Korintus 6:15, 1 Korintus 12 nomor 12, para
Kristen ini disebut sebagai anggota Kristus. Anggota polisi sudah pasti polisi. Anggota TNI sudah pasti TNI. Anggota Kristus sudah pasti Kristus. Berarti Kristen ini menyebut diri mereka Kristus. Pertanyaannya, apakah Kristen Kristus asli atau palsu? Oke. Jadi yang dimaksud sama harus kan 1 menit. Masa 1 menit. nambah terus Berarti Gantian lah Jumat. Gantian ya. Berarti yang dimaksud penyesat yang datang kepada Yahudi memakai Udah nama Yesus lah, Kristus kok tak masa lain dan kasih tak bukan ulang adalah sih? Kristen. Kristen inilah pengikut Oke. Kristus palsu. Nah, sekarang ya. Oke ya. Jadi Suma, gini ya, kamu harus belajar tabahkan hatimu bahwa framing yang kamu lakukan terhadap kitab kami itu, minta tolong dibesarkan layarku. Kalau saya itu selalu menunjukkan data Suma. Kalau kamu kan hanya nangis-nangis cerewet-cerewetnya doang. Ya, kamu menutupi kelemahanmu dengan pura-pura kasih data. Padahal datamu itu tidak ada nilai. Sesuai Datamu dengan tidak ada ayat yang nilai kau sama bawa sekali. kok. Kamu jangan nangis. Yang datang Tabahkan. kepada murid Yesus kau sebut abad ke-5. Nah, Abad kok masih ke-6. kurang waktumu, abad ke-10. Bang. Udah banyak tadi Apa waktunya. Gantian kita ngomongnya. Ya, tabahkan hatimu Suma. Ini kan persoalannya kamu nggak mampu membaca dengan baik. Datang kepada murid Yesus. Jawab Yesus kepada mereka. Mereka ini siapa? Ngoceh lagi. Mereka Ngoceh ini lagi. siapa? Mereka ini siapa? Hah? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan Ini, kamu. diam Kamu dulu, ini siapa? Bang. Yang Kamu di situ sabarlah. siapa? Kamu di situ siapa? Jawab dulu. Ya. Kamu di situ siapa? Jawab dulu. Gantian ya. Nih, Ya, kamu di situ siapa? Jawab Yesus kepada mereka. Mereka itu siapa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu itu Jadi siapa? diperingatkan Kamu itu siapa? murid-muridnya. Dan murid-muridnya semua abad orang yang keberapa? membaca kitab ini Abad di keberapa? kemudian Abad hari akan keberapa? banyak orang yang akan membaca kitab ini. Abad keberapa? Nah, Kamu di ayat situ hidup di 5. abad keberapa? Nih, ayat 5. Kamu di situ Sebab abad banyak keberapa? orang akan memakai, akan datang dengan memakai namaku. Kamu Dan di situ berkata, abad keberapa? Akulah Mesias. Kamu di Dan situ abad mereka pertama, akan menyesatkan habis itu kau banyak tunjukkan orang. data Coba abad perhatikan. ke-5. Banyak Abad orang ke-10. akan Itu datang artinya kamu error. Mesias, Penyesat itu bawa-bawa datang kepada nama kamu. Yesus. Penyesat Ya, itu datang kepada ini kamu. Kamu di abad ditulisnya pertama. di abad Bukan di abad pertama, yang lain, Zuma. Tuyul. Ya, coba kok kita lihat tadi ayat Bukan di yang abad yang kubawakan, lain, ya. Tuyul. Coba nih, Bang Suma, ayat yang kubawakan apa tadi ditulisnya? Ya. Hei, bukan di abad yang lain. Yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. bukan di abad. Makanya Kenapa kau lari dari ke tadi situ? nggak menjawab. Kitabmu itu ditulis dengan bukan lari ke apa? situ. Larinya bukan Ya. ke situ, Tuyul. Jadi sebenarnya itu kitab masalah yang ditulis lain, dengan apa? Tuyul. Dengan tangan sendiri atau siapa? Penyesat itu. Nih ya. Penyesat Jadi, itu datang di abad pertama, orang-orang Tuyul. ini kan kemudian Data nomor 4-nya ngaku aku baca. Mesias. Nih kutunjukin lagi Data datanya, nomor Mas. 4 aku baca. Aduh. Hei, Kenapa kau nggak data nomor bilang, 4. sayangku? Nggak ada hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran itu saya tunjukkan tadi karena Nih, kamu nih, bertanya nih. apa nubuatan Nih, ya. di dalam Al-Quranmu Makanya aku tanya yang sama kamu tergenapi. tadi. Makanya saya Ditulis tunjukkan dengan itu. tangan sendiri nggak Tidak itu? ada Saya hubungannya tulis dengan Matius gitu loh. 24. Tidak, Nah, saya dulu tidak ya, akan Pak, ya. diam. Tidak akan diam. Ya. Tidak akan diam. Nih, Selama nih. si Tom ini jujur. Yudas dari Tidak ada Galilea hubungannya. sekitar tahun 6 Masehi memimpin perlawanan terhadap sensus Romawi. 6 Masehi. Mesias. Hei, David 6 Masehi Auroi sementara. tahun 1160 Nubuatan muncul Yesus di Persia. itu datangnya Ahmadiyah di abad menyatakan pertama. diri Mesias. Dia malah Ya. lari ke abad ke-6. Gimana orang Aser ini? kan sudah jelas Hei. itu nubuatan. Penyesatan Aser Ramlen, itu Aser datang Kei, di abad sekitar pertama. tahun 1502. Hei. Orang Jerman yang Penyesat menyatakan itu, dirinya Mesias. penyesat itu datang ke abad Jacob pertama. Joseph Frank, Hei, 1726 mengklaim sebagai Mesias. Pendiri gerakan Prancis. Penyesat itu datang di Ya. abad pertama, datang Nih. kepada kamu. Ya, ini semua penyesat semua ini Datang yang kepada kusebutin kamu. ini kan semua penyesat. Apakah Ngaku murid Mesias. Yesus hidup di abad ke-6? Jose Luis de Jesus Miranda, dasar aktif penyesat, tahun nggak 2000-an, malu, ngaku diri nggak Mesias malu di tahun disaksikan 2007. banyak orang, nggak malu, Mirza nggak malu, Ghulam Ahmad nggak mendirikan malu, gerakan Ahmadiyah nggak tahun malu. 1889.
Paulus mengaku Kristus di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Paulus di situ mengaku Kristus. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 Paulus juga mengaku Kristus. Enggak malu kau. Lalu kemudian Paulus untuk murid-muridnya juga disebut Kristus. Makanya kalian disebut Kristen. Kristen itu akar katanya Kristus. Berarti penyesat yang banyak orang itu memakai gelar Kristus. Orang-orang Kristen di dunia ini memakai gelar Kristus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Berarti yang dinubuatkan itu Kristen yang datang di abad pada tahun 1983. Pemimpin nih pusat pertunjukan itu penyesat itu muncul di abad pertama. Ini semua penyesat nih. Marina datang kepada murid Yesus, waspadalah agar kamu jangan disesatkan. Brotherhood datang bukan di abad ke-6, abad ke-10, entah kemana-mana. Perginya ini Tom. Kitabmu sendiri ditulis dengan tangan sendiri. Gak malu kau Tom. Gak malu kau Tom. Gak malu kau. Penyesat itu datang di abad pertama Tom. Dan penyesat itu memakai nama Yesus Tom. Itulah kalian Kristen. Kau ngerti nggak? Kristen itu akar kata Kristen itu Kristus. Sedangkan murid-murid Yesus itu, murid-murid Yesus itu bukan daripada orang Yahudi, bukan daripada orang Kristen, tetapi orang di luar Yahudi. Itulah kalian. Kenapa kamu malu? Akui aja. Akui dong. Gimana sih? Oke, kita tunggu. Akui dong kitabmu. Kitabmu itu ditulis oleh tangan siapa? Gak urus. Al-Quran saya menjelaskan kitabmu. Kitabmu itu loh. Kitabmu itu. Kau harus tahu bahwa kitabmu itu jelas. Gitu loh. Ketika Yesus mengatakan, bahkan dia bawa ayat, dia Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Malah larinya ke Al-Quran, pura-pura membahas Al-Quran. Dan Al-Quran itu saya tadi ditanya, pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan itu pertanyaan yang berbeda. Buktikan katanya kalau Al-Quran itu ada nubuatan yang ternabi. Al-Quran membuatkan adanya kitab yang bukan wahyu. Oke? Saya enggak makanya saya tanya. Ternyata ada soalnya. Bible terbukti bukan wahyu dan itu hanyalah tulisan-tulisan manusia biasa yang dicetak kemudian oleh lembaga Bible Indonesia. Malu kau kan? Tergenapi. Kitab yang dimaksud Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79 adalah Bible. Titik. Kembali kepada tema. Banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Satu-satunya kelompok yang datang di abad pertama memakai nama Yesus Kristus di luar Yahudi hanyalah agama Kristen. Malu kau kan? Sudah Juma. Nomor 4-nya. Sudah Juma. Sama dulu. Jawab Yesus. Jawab Yesus kepada mereka. Ini giliran saya, host. Ini giliran saya. Kata Yesus kepada mereka. Mereka ini adalah manusia yang hidup di abad pertama. Tidak makan babi. Tidak ibadah minggu. Tidak menyembah Yesus. Bersunat mereka. Dan mereka taat pada hukum Taurat. Kata Yesus kepada mereka yang penganut Taurat. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini adalah orang yang hidup di abad pertama. Nah, siapa orang di luar kamu yang datang pada saat itu memakai nama Yesus Kristus? Tak lain dan tak bukan adalah Kristen.
Hanya Kristen yang memakai nama Yesus Kristus di luar Yahudi. Berarti penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Kristen. Karena Kristen sendiri adalah akar katanya Kristus. Kita lihat sama dulu. 1 menit lagi. 1 Korintus 12 nomor 12 dan juga 1 Korintus 6 nomor 15. Orang-orang Kristen ini bergelar Kristus. Berarti kalian ini adalah Kristus palsu. Kemudian dengar. Di dalam Kisah Para Rasul 9 nomor 22, 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus di situ mengaku sebagai Kristus. Paulus mengaku Kristus. Murid-muridnya juga mengaku Kristus. Oke, kalian tidak bisa kemudian membuktikan bahwa di luar Kristen itulah yang datang kepada Kristus. Si Tom ini malah sengaja masuk ke Al-Quran. Si Tom ini malah sengaja masuk ke dalam Al-Quran. Padahal yang dimaksud di dalam Matius 24, penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus. Itu yang kita bahas. Siapa penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus, menyesatkan banyak orang. Satu-satunya hanya Paulus dan mengajarkan kepada banyak orang. Makanya sekarang banyak orang itu disebut Nabi memang benar, Tuhanmu memang benar. Kita yang dibahas itu kitab yang ditulis dengan tangan sendiri. Makanya sekarang kita ditulis dengan tangan siapa? Yang dibahas itu kitab Tom kamu ditulis dengan tangan siapa? Penyesat yang datang memakai nama Yesus Kristus Tom. Jangan loncat kemana-mana. Jangan malu-malu Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah. Ya iya dong, kan itu yang dibahas tuh Yul. Kau malah larinya ke Al-Quran. Datanya nggak ada ini. Malu kau kan semuanya. Jadi Kristen di Indonesia, saya cuma nggak bisa jawab apa-apa. Kristen di Indonesia harus paham bahwa di abad pertama yang menggenapi kemudian penyesat itu hanyalah Kristen. Si Tom ini yang so pintar ini malah larinya ke Al-Quran, bukti bahwa dia tidak sanggup kemudian menjawab datanya. Saya sudah membuktikan data. Matius 24 malah kau yang tunjukkan. Kau baca lagi, tapi sengaja pakai nomor 4-nya. Kamu tidak mau kemudian. Kenapa larinya ke Al-Quran, Tuyul? Yang dibahas ini adalah penyesat yang datang. Penyesat yang datang memakai nama Yesus dan datang kepada murid Yesus abad pertama itu siapa? Ke Al-Quran ini kitabnya sendiri. Dia tahu malu dia. Besar dia terhadap kitabnya sendiri. So tahu sama ajaran Kristen kita. Malu dia. Jadi mana ada tamu semua? Kenapa kau tidak ketemu saya? Saya tanya, datamu nggak ada, hilang terus. Nggak malu dia. Ini kayak apologet baru belajar sih Cuma. Nggak malu dia. Kristus datang sebagai Kristus palsu, memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang di abad nama itu siapa? Dilari ke Al-Quran dia teman-teman. Dia menutup kemudian aib agamanya dengan lari ke bikin malu loh. Al-Quran. Padahal tadi Al-Quran itu dia tanya apa yang ada di dalam Al-Quran yang digenapi hari ini. Saya tunjukkan surah Al-Baqarah ayat 79 digenapi oleh Bible itu adalah bukan firman Tuhan. Jadi kitabmu sendiri Tuhan dengan tangan itu, siapa, tetapi sebuah kitab yang cuma dituliskan oleh orang-orang Kristen itu sendiri melalui tangan-tangan mereka. Tangan mereka yang mencetaknya melalui komputer. Lahirlah kemudian Bible. Kamu tahu tidak bahwa Bible itu dicetak dengan pekerjaan manusia. Tangan manusia yang menggerakkan kemudian alat-alat cetak yang ada di Bible sehingga dilai sehingga terciptalah Bible-mu itu. Paham kan? Malu ya. Jadi apa yang kau tanyakan tentang Al-Quran sudah saya jawab. Sudah digenapi. Al-Quran mengatakan Qawailul lilladzina yaktubuna kitaba bi aydihim tsumma yakuna hasami indillah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. Dan fakta daripada itu adalah tangan sendiri. Pertanyaannya cuma kitabmu itu ditulis dengan tangan siapa?
Al-Quran menubuatkan kitab di luar Al-Quran tuyul. Al-Quran menjelaskan kitab di luar Al-Quran. Kamu tuh bangun itu yang saya nanya, kitab itu ditulis dengan kamu tolong. Kamu dong. Al-Quran itu menubuatkan kitab di luar Al-Quran. Malah lari ke Al-Quran. Itu dengan tangan siapa? Siapa menulis? Itu dalil. Al-Quran saya menjelaskan kitab di luar Al-Quran. Malah lari ke situ. Orang lagi bahas. Yang kita bahas itu adalah berapa? Siapa aja yang nulis? Yang dibahas di sini adalah Matius 24 yang dibahas. Juma mewe. Jaga Al-Quran membuktikan kau itu tak berdaya. Kamu tidak punya daya untuk membantah bahwa Mesias palsu, Yesus palsu itulah yang ada di Kristen. Dan orang banyak yang disesatkan itu namanya Kristen. Kamu tertawa, kesakitan. Oke. Saya kira sudah cukup teman-teman. Sudah cukup ya. Bagi kalian sudah cukup. Ya, di sini ada 5 orang, 1, 2, 3, 5 orang. Saya sudah mengajarkan kepada kalian bahwa Mesias palsu itulah yang disembah oleh orang Kristen. Yang disembah oleh orang Kristen itulah iblis yang datang menyamar sebagai Yesus Kristus. Kata Yesus asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Oke, yang datang kepada Nabi Muhammad tidak memakai nama Yesus Kristus. Nah, siapa Tuhan negeri kita yang datang kepada Paulus itulah yang mengaku Yesus Kristus. Yang datang ke Pulau Patmos itulah yang mengaku Yesus Kristus. Yang datang kepada para murtadin itulah yang mengaku Yesus Kristus. Yang kalian pakai namanya untuk mengusir setan bermujizat nama Yesus Kristus. Jadi yang dibuatkan kemudian oleh Yesus adalah agama Kristen. Oke? Saya kira sudah cukup teman-teman. Saya izin, saya mau ibadah. Terserah tanggapan saudara. Yang pasti saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwa yang kalian sembah Tuhan negeri Ka'bah itu Matius 24 nomor 4 nomor 5 sampai kepada nomor 31 itu mengungkap bahwa ketika tadi dikatakan berhasil tidak penyesat ini menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Jawaban kalian berhasil. Dengan demikian orang-orang banyak yang menyesatkan, yang disesatkan oleh Kristus palsu itu disebut Kristen. Aduh, gimana ini pendebat nomor 1 ini kok begini? Nomor 2-nya gimana lagi? Lebih parah. Sebelum saya ingin bertanya kepada netizen di bawah, saudara-saudara netizen. Dia mengatakan tadi bahwa iblis berhasil memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya kepada netizen di bawah, apa nama kelompok banyak orang yang disesatkan oleh Yesus palsu? Saya ingin melihat tulisan netizen di bawah, silakan. Apa nama kelompok orang-orang yang telah disesatkan Yesus palsu? Silakan. Ya, tulis sampai semuanya ada catatan lain. Ayo kita lihat di bawah. Kita buktikan di bawah teman-teman. Sekalian saya tunjukkan juga di YouTube. Saya mau tunjukkan juga di YouTube bahwasanya nama penyesat itu kemudian telah menyesatkan banyak orang. Orang yang disesatkan itu bernama siapa itu bisa kita lihat di sini ya. Masya Allah, teman-teman sekalian. Kita buktikan. Nah tuh di bawah tuh, lihat di bawah tuh, lihat di bawah. Bang Suma, lihat di bawah, teman-teman. Siapa nama orang kelompok yang disesatkan oleh yang bernama Yesus Kristus? Siapa yang nulis? Dan sebutan apa? Tulis di bawah. Mantap sekali. 1.600 yang menonton ini semuanya menulis Kristen, teman-teman. Coba lihat. Kamu kan nggak ada data hari artinya ini. Pesan saya sudah sampai. Pesan saya sudah sampai artinya. Pesan saya sudah sampai. Ternyata betul iblis
datang memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang dan banyak orang itu disebut Kristen. Alhamdulillah. Nama orang-orang. Oke, udah. Pesan saya udah sampai. Kalau iblis nggak pakai nama Tuhan Yesus, nggak laku. Mantap sekali. Makanya mantap yang sekali. disamarkan itu, yang dipalsukan itu nama Tuhan yang asli. Keren. Nggak ada maling ngaku sama maling. Masya Allah. Namanya maling itu selalu Masya Allah. Oke, teman-teman. Nol datamu ya. Oke, teman-teman. Hari ini Kita luar biasa sudah menyampaikan Mas. pesan kita Nol, kepada nol. Kristen. Saya minta kepada netizen setelah saya keluar dari markas mereka ini, karena kita sudah buat mereka malu. Mohon tinggalkan komen ini supaya kasihan mereka curhat-curhatan, kita permalukan. Oke? Umat Islam yang ada di bawah silakan keluar. Jangan kalian menjadi saksi ketika mereka curhat-curhat karena dipermalukan oleh kita. Oke, saudaraku Kristen, korban-korban penyesat iblis yang mengaku Yesus Kristus, saya pamit undur diri. Belajar lagi kalian. Saya doakan mudah-mudahan Yesus bisa membuat kalian waras dan kemudian bisa kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan menyembah iblis dalam nama Yesus Kristus. Demikian. Oke, Tuhan Yesus berkati ya Bang Suma, sehat-sehat selalu. Tuhannya Yesus memberkati kalian. Semoga menyenangkan selalu. Kabur. Thank you Bang Suma ya. Kabur dia. Cuma mencret, kabur dia. Masuk angin Lo cuma. Mantap. Keren Baru komalnya. di sini dia kena batunya kan, nah itu kena batunya. Iya. Adalah aku. Baru di sini dia kena Kejam, batunya kejam. dia. Gak bisa orang ngomong dibuatnya. Masa dia aja yang ngomong dari tadi? Itu yang kalian ikuti. Sebentar dulu Bang Chris. Itu yang kalian ikuti. Begitulah kualitas gurunda, mencret, masuk angin. Itu yang kalian banggakan itu. Itu yang kalian banggakan itu. Dasarlah kalian memang IQ di bawah gorila kalian. Masa orang seperti itu kalian banggakan? Itulah IQ di bawah gorila. Masa di rumah orang dia mencak-mencak? Di rumahnya dia mencak-mencak biasa. Namanya orang stres. Lah, di rumah orang dia mencak-mencak. Gimana ceritanya itu? Netizen. Itu yang kalian ikuti. Kapan kalian cerdasnya? Ngarang aja kalian. Dari tadi sudah dijawab, dia ngoceh terus. Dia bilang ini itu. Apa itu? Gitu. Ini diturunkan dulu ini moderator, Bang Grace, turunkan dulu ini yang nggak ada gambar ini. Dua-dua ini, kenapa ini di dalam goa ini? Bang Grace. Yang mana aku nggak lihat. Hampir rungkat loh. Yang baru naik Pak Jerry. Belum saya hampir rungkat loh, kena peringatan berapa kali? Yang baru naik Pastor Jerry. Mungkin belum. Coba dulu diturunkan itu Bang, yang gelap itu, yang saya nggak bisa buka karena saya kena peringatan ini. Ini gara-gara recoknya si Juma kena peringatan ini akun ini. Iya, nggak bisa saya buka apa-apa, nggak bisa saya. Ini Pastor Jerry udah naik. Turunin dulu Bang Grace, saya nggak bisa. Yang mana yang diturunin? Masuk, Bang Grace, monitor, kedengaran suara saya? Nih, kedengaran. Ya, enggak. Iya, yang gelap itu diturunkan nggak? Ini yang di atas, yang di samping saya, yang di samping. Selain kita bertiga turunkan Bang dulu. Binyo. Itu Di Bang samping Binyo. host Bang Binyo Ya. Hunter. Maksudku nanti naik lagi karena gelap. Entah kena pelanggaran kalian. Oh ya Kalau nggak gini besarin. Bisa sih sebenarnya itu nggak. Iya, di layar saya tidak kelihatan Bang. Naik lagi nanti Bang. Sebentar. Di layar saya abang nggak kelihatan. Mana tahu abang kena pel. Iya. Itu maksud saya. Di layar saya tidak kelihatan. Supaya akun abang jangan rusak. Masalahnya ini nggak bisa saya buka ini Parah orang-orang ini. Parah. Ini yang di samping Bang Tom ini turunkan aja, nggak nampak di layar saya. Diganggu itu berarti. Bang Jerry. Pastor Jerry. Coba di. Iya, naik lagi nanti Pak Jerry, naik lagi. Di layar saya nggak nampak loh teman-teman. Masih hitam. Iya, besarkan dulu layar saya Bang. Enggak, Bang Grace. Untung ada di sini moderator. Kalau enggak, gimana kita ngaturnya? Besarkan layar saya Bang.
Kalau host nggak bisa dibesarin layarnya, harus host sama sendiri. moderator. Nggak bisa ya? Ya sudah. Iya, bagaimana itu teman-teman netizen? Bagaimana teman-teman netizen? Anda melihat bahwa dia hanya cuap-cuap? Iya. Dia nggak punya ilmu. Dia kelihatan pintar karena suaranya besar untuk menutupi otaknya kecil. Biar tahu kalian. Untuk menutupi otak yang kecil, suara harus besar. Paham? Kalau orang punya otak, dia akan tenang, nggak panik. Jadi itu masih kelas 3. Model Juma itu masih anak sekolah minggu bagi kami di sini. Paham ya? Supaya kalian jangan disesatkan dia. Dia framing kemana-mana itu mengenai Alkitab. Di sini dia kena batunya dia di sini. Panik dia kan? Panik nggak dia? Jumat 3 iya, kali. karena di room-room lain dia di mute.